Plofi.id hadir sebagai sumber pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Plofi.id dibuat oleh kami, anggota RK 211 yang terdiri dari Bagas Satriawan, Randy Chandra, Alisa, Devina Nabila, Dias Ramdhani, Shandy Mergantara, Helena Venus, Muhammad Jidan, Bobby, Arif Fajari, Jasin Rian, Alvina Indah Pertiwi, Rizky Adi Rahman Fadilah, Ratna Astika Putri, Shandy Firmansyah, dan Fasli kami lain. Berikut pemaparan proyek kami. Kami memilih tema SDG yang ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth dengan menggunakan fintech sebagai sumber pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Kami bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan keberlanjutan yang ke-8. Next. Nah, sebenarnya apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Fintech merupakan sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Berikut akan kami paparkan hasil proyek OKK RK211. Baik, untuk hasil proyek RK211 yang telah kami rancang, kami beri nama dengan nama website plofi.id. Layanan sosial ini merupakan website penyedia pinjaman uang yang dengan metode peer-to-peer lending yang bertujuan membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM secara finansial. Proyek kami memiliki latar belakang berasal dari banyaknya bisnis di Indonesia yang dihuni mulai dari UKM hingga perusahaan besar. Bisnis juga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara, juga termasuk pada negara Indonesia. Walaupun begitu, masih banyak pengusaha yang memiliki modal yang kecil ataupun tidak memiliki kapital yang cukup. Sehingga biasanya banyak pengusaha yang berujung pada meminjam uang di pinjaman online yang memiliki polisi yang berbahaya seperti bunga yang tinggi ataupun DP yang besar. Nah, berikut macam-macam jenis usaha yang terdapat di Indonesia. Ada UMKM batik yang jenis usahanya yang bergerak dalam bidang kerajinan, dalam bentuk pakaian, aksesoris, dan lain-lain. Selanjutnya ada Unilever, jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Ada juga warung yang jenis usaha yang biasanya menyediakan bahan-bahan pokok untuk kegiatan sehari-hari, dan Tokopedia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, yaitu menyediakan sarana jual beli untuk pengguna. Selanjutnya, apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07%. Berikut merupakan identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi oleh target borrower yaitu dibutuhkannya akses modal, lalu ada masalah manajemen and financial skill issues, lalu ada penurunan omset atau pendapatan akibat pandemi, kebutuhan masyarakat terhadap penyedia dana untuk kebutuhan darurat, dan yang terakhir tantangan finansial untuk tetap menjamin jalannya usaha. Kemudian ada solusi yang ditawarkan agar terjadi peminjaman. Sebelumnya website yang kami buat merupakan website yang ringkas dan mudah digunakan sehingga memberi kemudahan dalam akses dan juga sangat friendly untuk pengguna baru. Dari permasalahan yang tadi timbul rendahnya tingkat kepercayaan lenders dan juga borrower. Lalu solusi yang dapat kami berikan adalah memberi image baik terhadap publik akan aplikasi yang kami buat dan melakukan testimoni-testimoni secara real agar muncul kepercayaan publik terhadap aplikasi kami. Karena kepercayaan merupakan faktor utama dalam model usaha ini. Baik, hasil proyek sosial kami, yang pertama survei mengenai kebutuhan UMKM untuk meminjam modal. Lalu platform yang kami gunakan yaitu Google Form dan terdapat 70 responden. Dari 56 dari 70 responden memilih untuk meminjam modal kepada perusahaan fintech. Lalu masalah yang sering ditemui di masyarakat adalah masyarakat masih kurang percaya untuk meminjam modal kepada penyedia jasa pinjaman. Dari hasil survei, masyarakat lebih memilih meminjam kepada keluarga atau orang terdekatnya. Untuk profil dari lender sendiri, yang pertama ada masyarakat menengah ke atas. Lalu berikutnya masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap perkembangan dari UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir pelaku usaha yang ingin membantu sektor usaha yang sama atau berbeda. Dan ini adalah profil dari borrower yang akan menggunakan jasa dari platform Plofi.id. Yang pertama ada masyarakat kelas menengah bawah, lalu ada para pelaku UMKM, masyarakat yang kekurangan dana untuk membayar biaya pendidikan atau biaya lain, masyarakat yang bergerak di bidang industri kreatif, dan yang terakhir adalah pekerja pabrik atau kantor. Berikutnya adalah skema peminjaman dalam aplikasi Plofi.id ini, yang mana nantinya antara transaksi dan juga perjanjian dari pendana
maupun dari peminjam akan berlangsung dan berkesepakatan dalam platform kami yaitu plofi.id. Untuk ketentuan lebih detailnya akan dipaparkan dalam slide berikutnya. Kemudian terdapat ketentuan peminjaman. Yang pertama dari pihak lender, menelusuri marketplace, pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera. Yang kedua, mendanai tawaran pinjaman, pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih. Yang ketiga, menerima pengembalian pinjaman, pendana menerima pengembalian pinjaman. Kemudian dari pihak borrower, yang pertama itu mengajukan pinjaman, borrower melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Yang kedua, analisis dan persetujuan. Tim Plofi ID menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pendana. Yang ketiga, membayar pinjaman. Borrower membayar pinjaman melalui Plofi ID sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, baik. Kemudian mengenai bisnis model kanvasnya, yang pertama adalah partner. Jadi, partner apa saja yang akan menjalani usaha bersama dengan kami? Yang pertama adalah mitra keuangan seperti bank, kemudian investor yang terkait dengan program serupa, komunitas sosial, penyedia layanan pay later, dan third partners. Untuk key activities-nya, yaitu ada kegiatan social lending, pengembangan wilayah operasional, pengembangan website, dan juga publikasi. Untuk key resources, terdapat tenaga ahli bidang ekonomi seperti finance consultant, beserta teknisi IT, serta data user. Sedangkan untuk value proposition-nya, terdapat pinjaman dana demi memajukan UKM, membantu mengembangkan industri kreatif, memperluas akses, pembiayaan untuk menolong komunitas yang kurang berkembang, membantu masyarakat menengah bawah dalam kebutuhan finansial. Untuk customer relationship-nya, yang pertama memberi laporan bulanan secara jujur dan benar kepada lender mengenai uang yang dipinjamkan. Kedua, memberikan kepastian atas testimoni langsung mengenai siapa yang telah terbantu oleh uang lender, dan juga melindungi harga diri orang yang mengutang. Nah, untuk channels-nya ini, untuk menghubungkan dengan customer-nya, kita menggunakan website, social media seperti Instagram dan juga Facebook, dan platform layanan bisnis lainnya. Untuk segmen dari konsumen kami ada pengusaha UMKM, masyarakat yang ingin merintis usaha, pengusaha dengan sedikit cash flow, masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat yang berada di bidang industri kreatif, dan juga pekerja pabrik atau kantor. Untuk cost structure-nya, kami memiliki yaitu untuk domisili website, yaitu secara komersil, serta potongan bulanan rekening bank, biaya operasional, terus cloud server, untuk pembiayaan cloud server secara komersil, gaji karyawan, atau field partner. Untuk revenue stream-nya sendiri, kami bisa mendapatkan biaya dari biaya denda borrower yang terlambat melakukan pengembalian dana, biaya administrasi, serta donasi dari lender itu sendiri. Baik, demikian pemaparan mengenai proyek social lending plofi.id dari RK211. Kami selaku seluruh anggota RK211 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam proyek maupun penyampaian kami. Terima kasih.